Assalamualaikum teman-teman semua, saya Hetifah, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur. Saat ini beruntung sekali bisa ngobrol bareng Pak Danis Sumadilaga. Kalau saya panggilnya Kang Danis ya, kebetulan kakak angkatan di ITB dan juga beliau adalah Ketua Umum PII Persatuan Insinyur Indonesia. Di mana saya juga menjadi salah satu wasekjen beliau. Teman-teman semua, apa yang mau diobrolin sore ini sesuatu yang pasti banyak masyarakat Kalimantan Timur tunggu-tunggu. Kita sedang memasuki masa yang sangat penting, yaitu Tahun Baru 2024. Banyak yang bertanya-tanya nih Kang Danis soal pembangunan IKN. Ini teman-teman mungkin perlu tahu, Kang Danis ini adalah Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Jadi di tangan beliau ya banyak hal-hal yang tadinya mungkin tidak ada menjadi ada. Dan insya Allah pembangunan yang sedang berlangsung ini juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi sekarang kita mau ngobrol nih Kang Danis. Ini kan udah akhir tahun 2023. Nah, udah sampai di mana kemajuan pembangunan infrastruktur di IKN? Soalnya Pak Jokowi sering banget ya ngecek ya. Kira-kira tuh deg-degan nggak sih setiap kali dilihat progres kemajuannya dinilai terus? Ya, terima kasih Bu Hetifah. Memang betul, ini kebetulan. Nah, ini kan akhir tahun. Baru 2 hari yang lalu saya juga dari Balikpapan untuk melakukan evaluasi progres pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN. Nah, alhamdulillah kemarin status 21 Desember progres batch 1 itu sudah sekitar 66% lebih ya. Nah, waktu itu memang kita masih ada seminggu. Kita punya target sekitar memang 70%. Kemudian batch 2 itu sudah sekitar 12%. Batch 1 itu adalah pekerjaan yang memang sudah dimulai sejak 2022, sekitar Agustus September 2022. Kemudian yang batch 2 itu adalah yang dimulai sekitar bulan ketiga 2023. Nah, untuk batch 1 itu memang yang paling utama. Ya, seperti bendungan, ya, untuk sumber air baku, air minum, kemudian infrastruktur dasar, kemudian untuk konektivitas, jalan tol, kemudian yang sering ditanyakan itu kantor presiden dan gedung Istana Negara, tempat nanti kita akan berkantor di sana ya. Presiden berkantor dan juga akan mengadakan upacara. Secara keseluruhan kembali bahwa status 21 Desember itu untuk batch 1 66, persisnya 66,72 dan batch 2 sekitar 12,78. Nah, nanti saya kalau diperlukan rincian-rinciannya juga ada. Ini datanya sudah kami sedang menyiapkan data-data progres untuk akhir tahun. Misalnya sebagai ilustrasi kawasan Istana Presiden ya dan lapangan upacara itu progresnya sudah 44% nih Bu Hetifah. Dari rencana 43,1 berarti dia ahead sekitar 1%. Itu. Nah, kemudian juga kawasan kantor presidennya ini lebih maju. Itu padahal saya sering banget ke sana tapi kaget setiap kali ya melihat ada kemajuan yang begitu pesat. Kalau bendungan Sepaku Smo itu udah selesai. Intake Sepaku kita sedang masang pipa air minum untuk ke kawasan ke kawasan sepanjang hampir 17 km. Ini Bu. Wow. Ya teman-teman, jadi kawasan Istana Presiden kalau nanti dilihat nih sama-sama ya kita lihat nih udah kayak gini. Aduh, mudah-mudahan nanti kita upacara di sana udah jauh lebih rapih lagi. Nah, mungkin banyak juga yang ingin bertanya nih Kang Danis, dampak dari pembangunan infrastruktur ini pasti banyak sekali ya. Tapi selain itu juga mungkin Kang Danis bisa menceritakan selama ngebangun ini itu tantangan dan hambatannya ada nggak sih? Kok kayaknya cepet banget gitu ya? Kok ini dari mana bahan bakunya, terus tenaga kerjanya, dan bagaimana caranya memastikan setiap minggu tuh ada kemajuan? Ya betul. Ini memang
suatu kegiatan yang sangat besar ya, Bu Hetifah ya. Banyak tantangan dan juga hal-hal yang harus kita hadapi. Sudah hampir 2 tahun ini, begitu ya. Pertama misal sebagai ilustrasi, kita bahan utama yaitu batu, material itu harus dari luar pulau karena kita secara keseluruhan ya, karena kita mencari kualitas yang batu yang cukup keras begitu ya. Kemudian juga beberapa alat berat, sebagian ada dari Kalimantan Timur begitu ya. Kemudian juga pekerja. Nah, pekerja memang sekitar 70% masih dari luar, tapi 30% sudah dari mulai juga ya dari Kalimantan Timur terlibat. Kemudian kan lokasinya agak jauh, Bu Hetifah ya kan. Nah, ini kita mengembangkan ini supply chain sistem yang betul-betul melakukan monitoring terhadap supply chain. Jadi kita betul-betul setiap project kita awasi bagaimana kebutuhannya ya. Dan juga yang penting juga seluruh proyek ini didukung oleh SMKK, Quality, Health, Safety, dan Environment. Nah, ini yang barangkali karena kita kan nggak bekerjanya harus tetap betul-betul juga ya memenuhi quality, safety, lingkungan nggak ini ya harus. Jadi bukan terjaga. sekedar outputnya yang bagus, tapi juga prosesnya ya. Betul. Kang Danis, bedanya dengan mungkin pembangunan pada umumnya, apa hal-hal baru atau terobosan yang diterapkan di sini nih supaya bisa menjadi rujukan atau sesuatu yang menjadi kebanggaan kita sebagai inovasi ya, membangun satu kota cepat tapi berkualitas juga prosesnya. Ya, Mbak Hetifah, kan belum pernah kita membangun kota yang baru dari Iya benar nol. juga sih ya, yang dari nol. Sebagai Belum alumni pernah. planologi, setahu saya ya yang Belum pernah, betul-betul kan? seperti ini baru. Betul-betul. Jadi dari segi awal, dari mulai tahap perencanaan, kemudian juga pelaksanaan, itu betul-betul, misal ya, kita full digital. Full digital. Ya, Jadi betul-betul tercatat setiap ini full digital. Perencanaan misal ya, kita sudah memakai building information modeling. Dan itu setiap hari berarti bisa terdeteksi ya? Termonitor. Termonitor. Sampai ke beberapa tahapan modul kan. Building information modeling. Kemudian dari sisi tahapan konstruksi, kita sudah melakukan dengan GIS, ya, Geographic Information System itu. Nah, sehingga betul-betul nanti kita harapkan hasilnya betul-betul juga terekord dengan baik, ya. Dan juga kalau ada perubahan ataupun suatu modifikasi itu cepat dengan digitalisasi ini. Itu. Apa digitalisasi ini juga bisa mencatat berapa banyak pohon yang dikorbankan atau ditebang gitu kan? Sangat bisa, bukan hanya jumlah, sampai koordinatnya. Setiap pohon, setiap paket project itu punya data. Ini kan kita kebetulan yang di kawasan inti pusat pemerintahan ini kebanyakan kan di daerah hutan tanaman industri ya, yang eukaliptus. Jadi misalnya satu area sebelum dan sesudahnya kita punya gambarnya. Jadi itu kita basicnya. Kalau selama ini disebutkan ada konsep sustainable infrastructure, Itu gitu. Ini benar-benar ya diterapkan di sini ya. Karena memang ya sejak awal kita itu basicnya 3 untuk membangun ini. Basic visionnya ya. 1, dia harus menggambarkan identitas bangsa. Kata kunci kedua yang Bu Hetifah sebutkan, sustainability. Nah, ya, keberlanjutan ini bukan hanya lingkungan saja, tetapi ekonomi dan sosial. Kemudian yang keempat, future, smart city. Nah, itu kita jabarkan ke dalam beberapa KPI. Nah, KPI itu indikator-indikatornya jelas. Jadi betul-betul setiap langkah dari KPI itu kita jabarkan mulai dari desain dan sampai kepada pelaksanaan.
Gitu. 3 yang utama, Bu. Iya. Identitas bangsa, Identitas bangsa, sustainability, sama future new smart cities. Aduh, gitu. menarik sekali ya. Ini satu yang sangat ditunggu-tunggu ya, satu konsep baru dalam pembangunan kota. Untuk teman-teman yang di PWK ya, Perencanaan Wilayah dan Kota, aduh wajib deh hukumnya belajar dari IKN ini. Mungkin seluruh dunia pun mau belajar ya dari konsep pembangunan di IKN ini. Iya. Kita harapkan betul-betul nanti tuh kalau Pak Presiden betul-betul nanti menjadi smart forest city. Smart forest. Sebagai informasi tambahan, Bu, ya, bersama dengan teman-teman dari kementerian lain, misal Kementerian Lingkungan, Kehutanan dan KLHK, itu menyiapkan nursery seluas 120 hektar. Ya, nanti akan jutaan pohon. Ya. Ya, kita dukung itu areanya di daerah mungkin teman-teman kalau di Kalimantan tahu di daerah Mentawir. Iya. Nah, itu juga ya. Situ juga itu ada kepedulian kawasan wisata kita. di sana. Betul. Bangkirai ya apa? Iya, di Bukit Bangkirai. Bukit Bangkirai, betul. Wah. Nah, kemudian Kang Danis nih pengen denger cerita-cerita di balik ini ya. Kemarin juga dengar-dengar katanya Kang Ridwan Kamil menjadi apa sih? Bantu kurator. Itu maksudnya apa sih kurator itu? Jadi betul-betul ini adalah suatu concern dari Bapak Presiden bahwa betul-betul tadi agar desain, desain kota, kita berbicara desain kawasan, ya, desain lingkungan, desain bangunan itu betul-betul mencerminkan tadi yang agar tercapai tujuan tadi itu yang 3 tadi. Jadi betul-betul jadi nanti city. Barangkali juga ornamen-ornamen ataupun juga banyak hal yang barangkali menjadi simbol-simbol ya dari kemajemukan bangsa Indonesia atau apa ya. Saya sih belum tahu nih, kira-kira ada bocoran nggak sih contoh-contohnya apa gitu. Ada, Bu. Soalnya belum kelihatan di gambarnya kan masih gedung-gedungnya nih. Kecuali yang istana tadi ya, tapi mungkin ada hal yang mungkin bisa diceritain kan? Iya, banyak. Jadi hal-hal betul-betul tadi ya yang visi tadi identitas bangsa itu kita jabarkan di dalam desain. Ya, misalnya di kawasan bendungan, di jalan tol, di beberapa jembatan, itu juga jembatannya menggambarkan misalnya ada lengkung-lengkung khas Kalimantan Timur. Oh iya bener nih, kayak ini ya, cumi. Walaupun memang kita harus ingat bahwa ini adalah Nusantara ya. Jadi betul-betul kita upayakan nanti banyak hal tergambarkan. Identitas bangsa, tapi juga lokal Kalimantannya pasti nggak ketinggalan. Pasti ada. Iya. Terus Kang Danis kalau lagi di sana ya, itu paling senang makan apa sih? Penasaran nih, kayaknya nggak nyambung ya pertanyaannya. Karena kemarin inget Pak Jokowi katanya makan nasi goreng atau apa. Nah, dalam konteks ekonomi kreatif ataupun kegiatan ekonomi lain di sana ya Kang ya. Kita tuh ingin tahu juga dari pembangunan ini, adakah dampak ekonominya untuk masyarakat setempat yang sudah langsung nih? Kalau nantinya pasti ya, tapi sekarang dalam proses ini juga seperti apa sih? Pertama, yang terlibat langsung dalam proses konstruksi. Ini sampai data terakhir itu kan ada sekitar 14.000 pekerja. Itu 30% dari lokal Kalimantan. Berarti ada serapan tenaga kerja yang cukup besar ya. Berapa ribu orang sih semuanya yang terlibat? Ya, hampir 14.000 ya. Tapi itu kan dinamis ya, karena bergerak sekitar 30% itu dari sana. Itu yang terlibat langsung. Kemudian juga berbagai peralatan-peralatan alat-alat berat yang standar itu juga dari Kalimantan. Dari perusahaan-perusahaan lokal. Nah, kemudian yang menarik begini, di sana ini kan sudah ada sekitar 60 paket pekerjaan. Mereka memerlukan makanan. Tadi tanya. jadi setiap proyek itu kita tidak tidak membuat catering besar, tapi setiap proyek kita minta itu bekerja sama dengan penduduk lokal area, terutama di Kecamatan Sepaku. Jadi kalau Bu Hetifah ke sana nanti di proyek ini, makan siangnya
oleh ibu Iya, siapa, ada iya, yang dari iya, Banyuwangi, ada yang dari Toraja, iya, memang, ya, memang. ada yang dari Banyumas, ya, ada yang juga dari Kalimantan Timur sendiri, gitu, bermacam-macam. Jadi itu yang saya lihat ya. Kemudian juga ternyata area jasa-jasa sepatu, lain juga jasa-jasa banyak ya. lain itu banyak berkembang. Iya. Jasa-jasa Termasuk kos-kosan ya yang katanya mahal banget di sana. Iya, karena kan banyak juga yang berkunjung ya ke sana. Kemudian juga ada assignment dari perusahaan-perusahaan itu, misalnya datang. Kalau dari Balikpapan terlalu jauh gitu ya, sehingga mereka jadi sebaiknya stay di sana gitu. Dan pengunjung juga banyak ya. Akhirnya di sana jadi semacam destinasi baru untuk wisata loh. Betul. Mudah-mudahan ya nanti dengan banyaknya kunjungan ke sana, banyak juga sektor-sektor jasa yang berkembang dan bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Kang Danis, kalau dari sisi sumber daya manusia setempat ya Kang ya, kira-kira apa jenis-jenis keahlian nih selain insinyur dong gitu ya, yang di sana sekarang dibutuhkan tapi mungkin kita sekarang belum siap. Betul. Nah, jadi kira-kira nih teman-teman harus siap-siap untuk beberapa tahun ke depan. Kira-kira jurusan-jurusan apa nih yang bakalan dibutuhkan oleh IKN? Betul. Jadi gini, yang penting sekali kalau pada saat ini kan kita banyaknya infrastruktur dasar. Ya, jadi kebanyakan civil work, ya, electrical, mechanical. Tetapi ke depan itu ini kan akan menjadi juga industrial development. Industrial development dengan berbagai terus juga macam. ada kesehatan juga. Iya, ada yang berbicara energi baru terbarukan, ada yang berbicara tentang digitalisasi, ada yang berbicara pertanian masa depan. Iya, benar juga. Ya kan? Jadi iya. kita perlu menyiapkan, nah teman-teman untuk masa depan itu. Iya, jadi banyak sekali ya. Banyak sekali. Yang mungkin sekarang belum tersedia. Betul. Atau harus kita siapkan. Iya, betul harus kita siapkan. Bahkan Bu Hetifah, untuk awal pelaksanaan proyek ini, ya kita melatih hampir 2.100. Tenaga kerja konstruksi. Sampai disertifikasi segala ya? Iya, dilakukan sertifikasi betul-betul waktu awal, waktu 2022, melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi PUPR, beberapa pelatihan. Jadi memang kita perlu menyiapkan tenaga-tenaga untuk masa depan, terutama terkait dengan digitalisasi dan sebagainya. Terkait ini Kang, kan Kalimantan atau Kalimantan Timur ini terkenal sebagai daerah yang inflasi atau biaya hidupnya tinggi kan, kemarin rame nih. Nah terus gimana nih untuk pembiayaan di sana ya? Apakah standarnya tuh bisa dibedain supaya agak lebih tinggi dari sektor-sektor serupa di Jawa gitu loh? Iya kan? Harusnya gitu. Harusnya gitu ya. Karena itu kan gitu berbicara ya. market kan. Iya, harusnya demikian. Jadi misalnya salary per hari atau per bulan gitu ya. Seharusnya gitu ya. Ya kan ada dari salary itu berapa persen untuk kebutuhan minimum yang ini kan untuk hitung-hitungannya perlu dievaluasi. Oh gitu ya, perlu dievaluasi. Mudah-mudahan nih, ini salah satu masukan nih supaya nanti. Karena kenyataannya memang tinggi ya sekarang. Tinggi ya, berbicara betul, supply dan demand, betul. Termasuk kota termahal ya di Kaltim kota-kotanya. Teman-teman mau tanya apa lagi ya? Nanti kok misalnya ada hal-hal yang menarik dan belum ditanyakan di acara kita sore ini, silahkan loh. Bisa ajukan pertanyaannya dan nanti kita mungkin bikin sesi berikutnya atau nanti Kang Danis jawab secara tertulis gitu. Karena kan ini pasti masih terus berlangsung nih. Kang Danis kapan mau ke Kaltim lagi nih? Tahun 2024 liburnya panjang nggak? Baru 2 hari yang lalu ada di Kalimantan Timur ya, mungkin nanti awal tahun. Awal tahun. Karena gini, jadi Bu Hetifah selain jadi pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah atau bahasa sederhananya dibiayai APBN. Ini sudah 3 kali loh
Presiden melakukan groundbreaking. Coba. Sudah 3 kali Presiden melakukan groundbreaking. Dan setiap groundbreaking tuh berbagai project ya. Ini ya datanya tuh. ya. Waktu tahap September. 1. Hampir tiap bulan ya. Iya, September. ini Hotel Nusantara, Training Center, rumah sakit ini Rumah lengkap. sakit, hotel, Kemarin bandara, juga, VVIP, betul. kantor Tahap 2, BPJS. 1-2 November. Wow. Nanti datanya saya ini kan ya. Kemudian yang kemarin terakhir Iya. tahap 3 waktu 20 Desember. Oh, ada rumah sakit umum pusat Iya. juga. Ini Iya, Superblok. ada berapa ini? Wow. Ada 8 ya. Nusantara Superblok. Apartemen. Aduh, nggak Kantor kebayang Kodim, ya. kantor Polres. Kodim. Polres. Polres. Jadi udah 3 tahap nih. 3 Bahkan tahap. transportasi ramah lingkungan juga udah dipersiapkan. Kampus juga. Betul. Wah, kita bakalan punya pusat pendidikan maupun pusat pelayanan kesehatan berskala atau berstandar internasional nih teman-teman di Kaltim nanti. Nah, saya juga ingin ya atas nama masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih nih untuk Kang Danis dan tim Satgas Pembangunan Infrastruktur seluruh IKN. pekerja. Seluruh yang untuk bekerja. semua yang bekerja. Terima kasih ya untuk dedikasinya, kerja kerasnya sehingga Kalimantan Timur ini ikut bangga memiliki ibu kota Nusantara. Dan saya harus sampaikan bahwa apa yang dilakukan Mas Danis ini merupakan mungkin Kang Danis sudah mengukir satu sejarah peradaban di Indonesia ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga menjadi bagian dari sejarah itu ya, kita semuanya ya teman-teman ya. Pembangunan infrastruktur kan pembangunan peradaban. Iya, nah itu juga Kang Danis coba dong pesennya untuk teman-teman semua khususnya yang ada di Kalimantan Timur dan juga di Sepaku dan PPU ya. Apa nih pesennya Kang Danis untuk kita semuanya biar tambah semangat lagi? Iya. Ini sudah suatu keputusan besar bahwa Kalimantan Timur khususnya daerah IKN ini akan menjadi ibu kota Nusantara. Betul. Teman-teman yang ada di sana harus menjadi bagian dari pembangunan ini sendiri dalam berbagai bentuk ya, dalam berbagai partisipasi. Jangan menonton, ya kan? Jangan cuma nonton. Tapi bagaimana bisa menjadi bagian dari proses pembangunan dan juga proses pembangunan peradaban. Nah, itu sendiri. Itu barangkali yang jadi paling teman-teman jelaskan dari statement tadi kalau Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN itu membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi aktif dan partisipasi yang bermakna dari teman-teman di dalam pembangunan IKN ini. Kami bangga sekali ya bisa menyaksikan langsung hasil kerja dari Kang Danis dan kawan-kawan. Mudah-mudahan teman-teman juga ikut bangga karena menjadi bagian dari proses mewujudkan peradaban baru di ibu kota Nusantara. Terima kasih Kang Danis untuk ngobrolnya. Sama-sama, makasih Bu Hetiva. Sampai jumpa. Oke, Salam teman-teman. hebatnya Kaltim.